Ya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk apa? Untuk segera ya bertobat, ya untuk segera bertobat ketika jatuh pada kemaksiatan. Dan summa inna a'dhamal khusran, ya. Dan di antara kerugian yang nyata, di antara ya kerugian yang paling besar adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Tidak mau bertobat dari kemaksiatan. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Di mana seharusnya semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita tersebut kita manfaatkan, ya kita gunakan untuk senantiasa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan juga menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting bagi kita semua dan kita butuhkan, yang berkaitan dengan ya doa. Ya, doa merupakan salah satu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Dan doa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengancam dengan ancaman yang begitu keras bagi mereka yang justru tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah kepada Allah. Tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Ya, Allah menyebutkan ya bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Dan Allah sudah menjanjikan bahwasanya siapa yang berdoa kepadanya maka Allah akan mengabulkan ya doa tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi. Allah mengatakan dan barang siapa, dan sesungguhnya ya mereka yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang yang tidak meminta kepada Allah, ya, pada hakikatnya adalah menunjukkan bahwasanya dia sombong dan tidak butuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi, dan sungguhnya ya mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah dikarenakan kesombongan mereka, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, waliyadzubillah. Sehingga ya seharusnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa ya disyariatkannya berdoa ini seharusnya kita manfaatkan
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ya ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa butuh ya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya kita juga disyariatkan untuk bagaimana mengikuti ya doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan baik dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita menyebutkan begitu banyak doa-doa yang Allah sebutkan, yaitu doa-doanya para nabi dan para rasul di Al-Qur'an. Dan kalau kita melihat dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 90 ya, silakan ya dibuka ya mushafnya di rumah. Ya, di surat Al-An'am ayat 90 Allah sudah menegaskan ya ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Allah menyebutkan bahwa ya mereka lah para nabi dan para rasul yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih, dan dengan hidayah yang mereka dapatkan seharusnya itu juga menjadikan kita semua ini untuk mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul tersebut. Dan di sini Allah menegaskan bahwasanya ya para nabi dan para rasul, ya Allah menyebutkan bahwasanya para nabi dan para rasul itu telah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mengikuti ya jalan mereka, mengikuti tuntunan mereka. Dan juga bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab yang akan kita bahas ini, yaitu ya ini kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar ya, kitab fikih doa dan zikir yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Dia salah seorang ulama besar. Beliau merupakan anak dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Hafizahullahu taala, salah seorang muhaddis ya besar pada zaman ini, dan beliau memiliki anak juga ya, yang bernama Syekh Abdul Razak, yang menulis, yang mengarang kitab menyebutkan tentang ya fikih ya doa dan zikir. Di antara pembahasan dari kitab tersebut membahas tentang ya tadabbur doa para nabi dan para rasul. Beliau menyebutkan bahwa wa min kamalil anbiya, ya di antara ya keutamaan para nabi adalah yang dimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu begitu kuatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul ya diutus kepada umat manusia sebagai apa? Sebagai penerang, sebagai pembawa risalah, membawa hidayahnya Allah, menyampaikan yang hak. Dan seharusnya ya inilah mereka-mereka yang menjadi teladan kita, menjadi contoh bagi kita ya semua. Di mana disebutkan ya ma dzakarahullahu anhum min azimi silatihim billah wa kamali iqbalihim alaihi wa quwwati iltijaihim ilaihi fi ahwalihim jami'iha. Ya bagaimana begitu kuatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pada setiap keadaan. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Anbiya ya, di surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah berfirman ya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, di sini Allah menegaskan bahwa para nabi dan para rasul ya di surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu, ya mereka itu ya begitu cepat ya bersegera dalam kebaikan dan senantiasa berdoa kepada Allah ya dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ya begitu khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagi kita bahwasanya mereka para nabi dan para rasul yang seharusnya menjadi teladan kita, mereka begitu bersegera, bercepat-cepat dalam kebaikan.
dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, dan selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ya dalam kitab beliau, dalam kitab ya Tawassul wal Wasilah, beliau menyebutkan rahimahullahu taala, fa innal anbiya'a kullahum sa'alullaha wa da'awhu kama dzakarallahu dzalika fi qissati Adam wa Ibrahim wa Musa wa ghairihim. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul semuanya itu mereka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, dan begitu pula kisah Nabi Musa dan juga para nabi yang lain. Sehingga ya seharusnya memang ya Al-Qur'an yang menjadi sumber petunjuk, kita jadikan bacaan rutin kita pelajari agar kita bisa menyelami, mentadaburi ya bagaimana ya doa para nabi dan para rasul tersebut ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu doa Nabi Adam alaihissalam. Doa Nabi Adam alaihissalam ya, yang merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan dan merupakan ya bapak dari seluruh manusia. Disebutkan di sini ya, inna minad da'awatil azimatil waridati fil Quran, ya doa Adam alaihissalam abil bashar. Beliau menyebutkan ya, pengarang buku ini adalah mengatakan sesungguhnya ya di antara doa-doa yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu doanya Nabi Adam alaihissalam, yang dimana dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam meliputi bagaimana taubatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah ya, dan berharap kepada Allah rahmatnya, dan minta kepada Allah ya agar dihapuskan ya dosa-dosanya. Apa sebabnya? Haitsu kana qad irtakaba ma nahahu Allahu anhu, di mana sebagaimana yang kita kata bersama bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ya pernah terjatuh pada perbuatan dosa, pada kemaksiatan. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, disebutkan di Al-Qur'an di surat Al-A'raf ya, di surat ke-7 ya, silakan dibuka mushafnya, surat Al-A'raf dari ayat 19 ya sampai ayat 21. Nah, di situ jelas ya Allah menceritakan bagaimana ya kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga bersama istri beliau Hawa alaihi wassalam. Dan Allah menegaskan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah katakan, tapi ya silakan kalian tinggal di surga ini, ya silakan makan dari apa saja yang disediakan di surga ini, tapi kata Allah wala taqraba, tapi jangan dekati satu pohon, ada satu pohon yang Allah larang untuk didekati. Karena kapan kalian berdua mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, fawaswasa lahum syaitan, maka datanglah syaitan iblis yang dengan penuh hasad ya, penuh kedengkian, penuh kebencian kepada Nabi Adam, tidak suka dan tidak senang kalau ada makhluk lain yang membersamai dia di surga. Karena kita ketahui bersama bahwasanya ya iblis lebih dahulu diciptakan dan sudah berada di surga sebelumnya. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Hawa dia diciptakan dari tulang ya rusuk dari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika iblis melihat bahwasanya ada makhluk lain yang membersamai dia di surga, ya muncullah rasa ya hasad, kedengkian, tidak suka. Rasa dengki ini ya maksudnya adalah ya tidak senang ya ketika ada
orang lain mendapatkan nikmat dan dia berharap agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya, waliyadzubillah. Dan inilah ya sifat ya dasar iblis, tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluk yang lain. Sehingga iblis pun memiliki rencana untuk apa? Dia memberikan was-was, membisiki Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang Allah larang tersebut. Apa Allah sebutkan? Fawaswasa lahumus syaitan, ya. Maka syaitan pun datang pada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, membisiki ya untuk apa? Memakan makanan atau makan buah dari pohon yang dilarang tersebut, pohon yang dilarang untuk didekati. Ya. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Bayangkan ya bagaimana yang makar atau tipu daya dari iblis ya. Sampai-sampai berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu beraninya ya, begitu durhakanya iblis, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di surga, tapi karena rasa dendam atau rasa dengki sampai-sampai ya dia berdusta atas nama Allah. Apa kata iblis? Ya, Allah sebutkan ya ketika iblis membisiki kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan. Apa kata iblis? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, ya. Tidaklah ya Rabbmu melarang kalian berdua untuk memakan buah dari pohon tersebut kecuali ya dia tidak ingin, ya Rabb kalian tidak ingin agar kalian menjadi malaikat atau kekal di surga. Bayangkan ini tipu daya dari iblis ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia datang bahwasanya ya Rabb kalian melarang kalian untuk memakan buah ini tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan agar kalian tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di surga ini. Itu kata iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bayangkan iblis sampai-sampai bersumpah ya. Bersumpah mengatakan ya saya ini sesungguhnya benar-benar memberikan nasihat kepada kalian berdua. Iblis bersumpah dan ingin meyakinkan bahwasanya dia menasihati ya Adam dan Hawa ini. Waliyadzubillah. Fadallahuma bi ghurur, dan iblis pun yang melancarkan ya makarnya, tipu dayanya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa, ya. Dan ternyata Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau Hawa alaihi wassalam ternyata ya termakan rayuan dari iblis ini, syaitan. Sehingga qadarullah Nabi Adam beserta istri beliau pun makan dari buah ya yang dilarang untuk dimakan. Sehingga ketika dimakan buah tersebut ya tersingkaplah aurat mereka berdua. Allah katakan ya badat lahuma sawatuhuma, maka tersingkaplah aurat mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, sehingga mereka berdua segera untuk mengambil dedaunan ya, daun-daun yang ada di surga untuk apa? Untuk menutup aurat mereka ya karena rasa malu mereka. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Allah pun mengetahui hal tersebut ya. Allah pun menegur. Ya, bukankah ya aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon tersebut? Ya. Dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua bahwasanya sesungguhnya syaitan itu merupakan ya musuh kalian yang begitu nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah jelaskan ya. Allah menegur Nabi Adam ya, bukankah ya aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon tersebut? Dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan merupakan musuh kalian yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ya, ini peristiwa ya, kisah
dari Nabi Adam alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan bagaimanakah ya pertaubatan, ya kisah pertaubatan Nabi Adam alaihissalam. Ya, disebutkan dalam kitab ini fahadhihi khati'atu Adam wa dzambuhu alladhi iqtarafahu. Dan inilah dosa Nabi Adam alaihissalam, ya. Akan tetapi perlu kita ingat walakinnahu sur'ana ma'anab. Akan tetapi ya Nabi Adam alaihissalam ya begitu cepat, ya segera untuk kembali kepada Allah. Ketika terjatuh pada kemaksiatan, Nabi Adam memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bahwasanya beliau segera bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Ya, apa yang dimaksudkan dengan kembali kepada Allah? Ya, tarafa bidzambihi. Beliau mengakui kesalahan beliau. Wa aqarra bi khati'atihi. Beliau mengakui, sadar akan kesalahan yang telah beliau lakukan. Beliau akui. Wa talaba min rabbihil afwa wal ghufran, dan beliau minta kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ampunan. Ya, beliau minta kepada Allah, ya, beliau minta maaf. Ya, beliau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alhamahu rabbuhu kalimatin yaquluha, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam beberapa kalimat, beberapa doa yang nanti kita akan sebutkan. Dan inilah doa ini yang dijadikan Nabi Adam, ya, yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau. Wa aqala asratahu, dan beliau pun mengangkat derajat derajat Nabi Adam alaihissalam dan memberikan hidayah kepada beliau, ya. Dan kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, ya, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 37, Allah menegaskan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 37, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, talaqqa itu artinya apa? Ya, beliau ya betul-betul ya mengambil, ya menerima, ya kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dengannya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun fataba alaihi, ya Allah pun menerima taubat beliau. Innahu huwat tawwabur rahim. Dialah Allah sungguhnya yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dan kita akan sebutkan, ya, apa doa Nabi Adam alaihissalam. Ya, bagaimana ya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa hadhil kalimat allati talaqqa Adam alaihissalam min rabbih ala sahih min aqwal ahli ilm, dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala adalah, yaitu doa yang disebutkan di surat Al-A'raf, ya, di surat Al-A'raf ayat 23. Ya, di surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, di sini ya jelas, ya. Qala, ya, ini menunjukkan dua orang yang ya berbicara, ya berdoa kepada Allah. Siapa itu? Nabi Adam dan istri beliau alaihi wassalam. Qala rabbana, wahai Rabb kami ya telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doa, ya. Ya, kita lihat bagaimana penyesalan dan pengakuan dari Nabi dari Nabi Adam alaihissalam. Pengakuan dari Nabi Adam alaihissalam atas kesalahan beliau. Beliau mengatakan qala rabbana zalamna, ya. Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, wahai Rabb kami, ya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk ya orang-orang yang merugi. Bentuk pengakuan dosa, penyesalan atas kemaksiatan yang beliau jatuh di dalamnya. Ya, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya,
والذي يدل عليه كتاب الله جل ثناؤه أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر جل ذكره عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه معترفا بذنبه. Dan dipertegas oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau bahwa kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan beliau jadikan doa minta kepada Allah, yaitu di surat Al-A'raf ini ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan inilah ya di antara doa yang kita disyariatkan untuk kita ya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini ya wa makna hadhihi da'wah ya adapun ya makna ya dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu qad fa'alna dzambal ladzi nuhina anhu ya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari bahwa wahai Allah ya ini kami jatuh pada kemaksiatan yang kami telah dilarang ya darinya. Ya. Allah melarang Nabi Adam untuk memakan buah atau mendekati buah tersebut, tapi ternyata beliau makan dari buah tersebut. Wa dararna anfusana biktirafi, dan kami telah memberikan keburukan kepada diri kami dengan menjatuhkan diri kami kepada dosa dan kemaksiatan tersebut. Wa waqa'na fi sababil khusrani, dan disebutkan ya kami pun ya jatuh pada kesalahan yang bisa menyebabkan kami ya digolongkan pada orang-orang yang merugi. Dan disebutkan di sini ya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dia adalah ya hamba yang ya lalai. Ini jelas ya, kita tahu bahwasanya ini ya kita memang ya hamba yang senantiasa melakukan dosa, tapi kita juga disyariatkan untuk segera bertaubat kepada Allah dan jangan putus asa dari rahmatnya. Dan disebutkan di sini bahwa ya orang yang jatuh pada kemaksiatan ya pada hakikatnya dia akan jatuh pada kerugian dan kesengsaraan jika apa? Jika dia tidak segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta kepada Allah ampunan dan tidak minta kepada Allah ya rahmatnya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk pada ya pada orang-orang yang merugi. Sehingga dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni ya dosa Nabi Adam beserta istri beliau alaihima assalam. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an ya di surat Thaha ayat 121 ya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqah yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hadah. Ya di sini ya penegasan bahwasanya ya mereka berdua siapa itu Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam makan buah yang terlarang sehingga tersingkap aurat mereka dan mereka pun segera menutup aurat mereka dengan apa? Dengan dedaunan yang ada di surga. Yang mereka bermaksiat ya Nabi Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan ya melanggar perintah Allah dan melakukan ya fagawa ya dan tersesat pada saat itu. Tsumma jatabahu rabbu, dan kemudian ya beliau minta ampun kepada Allah dan Allah pun yang memberikan hidayah kepada Nabi Adam alaihi assalam dan menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Wa dzikru hadzal amr anhu wa bayan hadhihi taubah minhu fihi ta'limun li dzurriyyatihi idza waqa'u fi dzambi wal khati'ah sabila ar-ruju' wal aubah wa tariq al-inabah wat taubah. Ya, dari ayat yang kita bacakan tadi di surat Al-A'raf ayat 1 2 3 dan bagaimana permohonan dari Nabi Adam untuk diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan
kepada kita, yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ya seorang ya manusia ketika jatuh pada kemaksiatan, ya, dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera rujuk ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya segera mohon ampun dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ditegaskan waqala Ibnu Jarir, ya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, beliau menyebutkan wa hadzal khabar alladzi akhbarallahu an adam min qilihi alladzi laqahu Allahu iyyah. Inilah ya informasi yang Allah berikan kepada kita tentang kisah Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ya mengampuni ya dosa-dosa beliau. Ya, di sini disebutkan bahwasanya faqalahu taiban ilaihi min khati'atihi. Ya, Nabi Adam ya betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah dia lakukan. Ta'rifun minhu jalla dzikruhu jami'al mukhatabin bi kitabihi kaifiyat taubah ilaihi minadz-dzunub, ya. Bagaimana cara taubat kepada Allah dari dosa yang kita lakukan, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna khalasahum mimma hum alaihi muqibuna min dhalalati nadhir khalasi abihim adam min khati'atihi. Inilah maksudnya, inilah ya contoh yang seharusnya kita jadikan pelajaran penting bagi kita semua. Nabi Adam alaihissalam ketika jatuh pada kemaksiatan, ya beliau segera berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak larut dengan kemaksiatan tersebut. Dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza i'tirafun wa ruju'un ilal inabah. Ya, bahwasanya pengakuan Nabi Adam alaihissalam dan kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya dan bentuk kerendahan beliau ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iftiqaruhun ilaihi, dan bentuk ya bagaimana fakirnya kita ini, ya lemahnya ya seorang nabi, ya beliau ya seorang nabi yang Allah angkat menjadi seorang nabi. Ketika beliau berdoa, beliau menunjukkan bagaimana kelemahan beliau ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha sir ma sara fi ahad min dzurriyyati illa kanat aqibatuhu ila khairin fi dunyahu wa ukhrah. Dan inilah ya rahasia agar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita anak cucu Adam, ya rahasia bagi kita semua agar kita ya selamat dunia dan akhirat, mengikuti ya di antara caranya adalah mengikuti ya jejaknya para nabi, di antaranya ya bapak kita itu Nabi Adam alaihi assalam. Hadza wa inal khata' waqi'un min bani Adam la mahalah. Dan dijelaskan juga bahwa inilah kesalahan tidak pernah luput dari namanya manusia. Wa kullu bani Adam khata', ya kita semua anak cucu Adam ya melakukan dosa. Walakin kam huwa azimun minal insan an yubadir ilal khalas min maghabbatil ism. Akan tetapi ya betapa banyak manusia ya yang mereka lakukan ketika jatuh pada kemaksiatan, mereka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera ya meninggalkan maksiat tersebut. Dan juga ini bentuk yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihi assalam. Dan disebutkan dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab Az-Zuhud, bahwasanya innal mu'min la yastahi rabbahu minadz dzambi idza waqa'a bihi, bahwasanya seorang mukmin ya orang yang beriman sesungguhnya ya begitu malu kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia jatuh pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tsumma ya'lam bihamdillahi ainal makhraj, dan kemudian dia hendaklah mengetahui bahwasanya ya atas ya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana jalan keluarnya ini, ya bagaimana jalan keluar dari dosa yang kita jatuh di dalamnya. Ya'lam anal makhraj fil istighfari wat taubati ilallah, ya jalan keluar dari kemaksiatan yang kita jatuh di dalamnya adalah yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertobat kepadanya.
ya, dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laula taubah lam yakhlus ahadun min ibadillah. Dan kata beliau bahwasanya kalau bukan tobat ya yang Allah ya beri ilhamkan kepada kita, sungguh ya kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ya setiap orang yang bermaksiat mungkin langsung segera diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya sudah tidak ada lagi orang yang tersisa di muka bumi ini. Karena setiap jatuh pada kemaksiatan langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu cintanya Allah kepada kita, ketika kita jatuh pada kemaksiatan, Allah berikan kepada kita apa? Kepada kita kesempatan untuk bertobat kepadanya, untuk mengakui kesalahan kita. Wabit taubati adrakallahu abakum ar-rais fil khairi minadz-dzambi hina waqabih. Dan dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk apa? Untuk segera ya bertobat, ya untuk segera bertobat ketika jatuh pada kemaksiatan. Dan summa inna a'dhamal khusran, ya, dan di antara kerugian yang nyata, di antara ya kerugian yang paling besar adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Tidak mau bertobat dari kemaksiatan. Ya, dari kisah Nabi Adam alaihissalam kita diajarkan bagaimana kita segera bertobat, bangkit menuju Allah, menuju ampunan Allah ketika jatuh pada kemaksiatan. Dan ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jatuh pada kemaksiatan dan dia tidak mau bertobat dan tidak segera bertobat, ini di antara ya kerugian yang nyata, di antara kerugian yang besar. Dan justru ketika dia belum dan tidak mau bertobat, justru dia mengikuti siapa? Mengikuti langkah-langkah syaitan laknatullahi alaihi. Fa inna Adam lamma waqa'a fi dzambi i'tarafa bihi wa aqarra wa sa'ala Allah al-maghfirah. Sungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika jatuh pada kemaksiatan, beliau ya mengakui kesalahan tersebut dan minta kepada Allah ampunan. Adapun iblis, ya iblis laknatullahi alaihi, ketika dia berbuat kemaksiatan, apa maksiat iblis? Ya, begitu banyak. Di antaranya ya sombong, yaitu, dan durhaka kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah. Kita tahu bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan masukkan Nabi Adam ke dalam surga, ya Allah memerintahkan kepada iblis, ya semuanya, ya Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud, ya malaikat pun sujud kecuali siapa? Iblis, laknatullahi alaihi. Iblis tidak mau ikut perintah Allah, membangkang. Justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, membangkang. Ya, mengatakan, ya wahai Allah, ya, bagaimana saya sujud kepada Adam sedangkan engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan iblis mengatakan, dan saya lebih mulia daripada Adam. Ya, bentuk kesombongan. Kesombongan tersebut, sifat sombong iblis menyebabkan dia tidak mau ikut perintah Allah, subhanallah. Ya, itu maksud iblis. Wa amma iblis fa innahu asa wa asar. Ya, iblis ketika bermaksiat dan dia tidak mau bertobat. Iblis ketika jatuh pada kemaksiatan, yaitu kesombongan, ya hasad, tidak mau ikut perintah Allah, dia pun terus-menerus dalam kemaksiatan. Walam yukir bil khata, dan dia tidak mengakui kesalahannya, waliyadzubillah. Wa man tashabbaha bi Adam sa'ida mislahu. Dan barang siapa yang mengikuti jalannya Nabi Adam alaihissalam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ya Nabi Adam alaihissalam. Wa man tashabbaha bi iblis syaqiya mislahu waliyadzubillah. Dan barang siapa yang menyerupai, mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah iblis, ya, dan dengan tidak mau bertaubat kepada Allah, maka dia akan sengsara sama seperti iblis, waliyadzubillah. Disebutkan
ya oleh salah seorang ulama kita Al-Qasimi rahimahullah taala, dalam tafsir beliau mengutip ya dari para ulama juga mengutip dalam tafsir beliau menyebutkan inna Adam alaihissalam sa'ida bi khamsati asya. Ya, Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah taala memiliki kitab tafsir, dan dalam tafsir beliau menyebutkan ya beliau menukil beberapa uh, penjelasan para ulama ya tentang kisah Nabi Adam ini. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ya mendapatkan kebahagiaan disebabkan lima hal, dan ini tentu penyebutan 5 hal ini ya 5 poin ini bukan berarti bentuk pembatasan ya, cuma untuk apa menegaskan saja. Beliau mengatakan apa itu ya tarafa bidzam ya, diantaranya yang pertama ya kenapa dikatakan bahwasanya Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan, yang pertama adalah ya tarafa bidzam, bahwasanya beliau Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahan beliau. Ya, beliau ketika jatuh pada kemaksiatan, beliau mengakui ya beliau tahu, ya beliau mengakui bahwasanya beliau salah. Dan ini yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita yang jatuh pada kemaksiatan, ya jangan kita malah yang membenarkan apa yang kita lakukan berupa kemaksiatan itu tidak boleh. Ya, hamba yang soleh, ya seorang mukmin ketika jatuh pada kemaksiatan dia segera akui bahwasanya ini adalah kemaksiatan, ini adalah kesalahan. Jangan malah dia mencari pembenaran atas dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Dia akui bahwasanya ini adalah kesalahan dia. Wa nadima alaihi. Dan yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam menyesali. Nabi Adam alaihissalam menyesali kemaksiatan yang telah beliau lakukan. Yang ketiga, wala ma nafsahu, dan beliau juga menyalahkan diri beliau. Ya, beliau mengakui salah. Dan juga beliau menyesali atas kemaksiatan yang telah beliau lakukan. Dan beliau Nabi Adam alaihissalam juga menyalahkan beliau, ya menyalahkan diri beliau sendiri. Bahwasanya ini sebab ya kenapa beliau jatuh pada perbuatan dosa, ya karena memang atas keinginan beliau sendiri. Ya dari bisikan-bisikan syaitan laknatullahi alaih. Yang keempat, wasara'a ila taubah, dan juga yang keempat adalah beliau segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jatuh pada kemaksiatan, beliau bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqnat minar rahmah, dan yang kelima, beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika jatuh pada kemaksiatan. Ya. Ini yang 5 hal ini yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengakui kesalahan beliau, dan beliau menyesali atas apa yang telah beliau lakukan berupa perbuatan dosa, dan beliau menyalahkan diri beliau, ya beliau begitu menyesal dan menyalahkan diri beliau. Dan yang keempat, ya beliau segera bertobat kepada Allah. Dan yang kelima, beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana ya contoh yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk kita semua. Kemudian beliau mengatakan, ya, Syekh Al-Imam Al-Qasim rahimahullah wa syaqiya iblis bi khamsati asya, dan iblis laknatullahi alaih ya sengsara, ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan 5 hal. Dan ini sekali lagi 5 hal ini bukan berarti sebagai bentuk pembatasan, tidak. Ya, beliau mengatakan yang pertama, kenapa iblis laknatullahi alaih disebutkan sebagai kenapa dia sengsara dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, lam yuqirra bidzam. Yang pertama, ya dia tidak mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Apa kesalahan iblis? Ya, iblis ya tidak mau mengikuti perintah Allah. Tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah merintahkan ya kepada iblis untuk sujud pada Nabi Adam, sujud penghormatan. Tapi iblis menolak, waliyadzubillah, durhaka. Ya. Sombong, ya merasa lebih baik daripada Nabi Adam dan hasad dengki. Kemudian yang kedua, walam yandam, dan iblis justru tidak menyesal, ya. Ya, dia tidak menyesal atas kesalahan yang dilakukannya, karena dia tidak mengakui kesalahannya, maka otomatis ini mengantarkan apa?
mengantarkan kepada dia untuk juga tidak menyesali atas kesalahan yang telah dia lakukan. Makanya ya penting sekali ini ya tahapan pertama bagi orang yang ingin bertobat adalah dia segera mengakui kesalahannya. Orang yang mengakui kesalahannya maka otomatis dia akan menyesali atas kesalahan yang telah dia lakukan. Berbanding terbalik dengan iblis. Ketika berdosa, ketika melakukan kesalahan, tidak mengakui kesalahan, ini yang pertama. Yang kedua, tidak menyesali kesalahannya. Kemudian walam yalum nafsahu, dan juga ya iblis pun tidak menyalahkan dirinya karena dia tidak merasa salah. Subhanallah. Ya iblis tidak menyalahkan dirinya karena memang dia tidak merasa salah. Bal adhafa ila rabbi, dan ini yang paling parah bahwa justru iblis menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, di mana dalilnya? Jelas ya. Iblis menyalahkan Allah, ya. Ya Allah, ya mengapa engkau menyuruhku untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, ya, kepada Adam, sedangkan dia mengatakan sedangkan ya saya ini lebih mulia daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Ya, dia menyalahkan Allah, ya. Ya seolah-olah dia mengatakan bahwasanya perintah Allah itu keliru. Perintah Allah tidak benar, waliyadzubillah. Dan ini yang dilakukan iblis. Ya, dia tidak mengikuti perintah Allah, berarti dia justru menyandarkan kesalahan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembangkangan ya oleh iblis, laknatullahi alaih. Dan yang selanjutnya, iblis pun tidak bertobat kepada Allah, ya. Iblis tidak bertobat kepada Allah. Ini jelas. Karena dia tidak mengaku kesalahannya, tidak menyesali, ya bahkan menyalahkan Allah, dan otomatis dia juga tidak bertobat. Dan waqanita min rahmah, dan juga iblis ya tentu ya dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat-sifat iblis, waliyadzubillah. Ya, tidak mengakui kesalahan dan tidak menyesalinya, bahkan ya justru makin bertambah lagi kemaksiatan yang dia lakukan. Dan faman asbaha Adam bil i'tiraf wa su'il maghfirah wa nadam wal iqla idza sadarat minhu dzunub ishtabahu rabbuhu hadah. Dan kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, barang siapa yang mengikuti ya menyerupai Nabi Adam alaihissalam ya dengan mengakui ya kesalahan yang dilakukan dan segera minta ampun kepada Allah dan menyesali atas kemaksiatan yang telah jatuh di dalamnya, yang dia jatuh di dalamnya, wal iqla, dan segera meninggalkan maksiat tersebut. Iqla ya, segera meninggalkan maksiat tersebut. Ishtabahu rabbuhu, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Ya inilah, ya kalau kita mau hidayah, ya kita harus usahakan. Ya kita yang jatuh pada kemaksiatan, ya segera mohon ampun kepada Allah, ya agar kita dapat hidayah. Ya mohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita dan tinggalkan maksiat tersebut. Dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan yang kita jatuh di dalamnya. Dan ya makanya ya sering kita dapati beberapa perkataan ya orang-orang, ya sebagian orang kaum muslimin, ketika misalnya contohnya, mohon maaf ya, ketika ada orang yang masih melakukan ya praktek judi atau minum minuman keras misalnya, dan kita sudah nasihati dengan cara yang baik, ya kenapa ya masih melakukan ya praktek judi, kenapa masih minuman keras, ini dua hal ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan belum dapat hidayah, ini keliru. Justru agar kita mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus usahakan. Bagaimana cara usahanya? Ya segera ya meninggalkan maksiat tersebut. Bentuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan maksiat yang kita jatuh di dalamnya. Segera tinggalkan maksiat tersebut. Mohon ampun kepada Allah, ya mengakui kesalahan kita dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Wa man asbaha iblis idza sadara minhu adam la yazalu yazdadu minal ma'asi. Dan beliau mengatakan barang siapa yang menyerupai iblis, yaitu apa? Ya ketika jatuh pada kemaksiatan justru dia tidak bertobat dan malah menambah kemaksiatannya. Inilah ya bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti atau menyerupai iblis, waliyadzubillah. Maka ya ini membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebutkan di surat Al-A'raf ya, ayat 20 di ayat 27,
Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Di sini Allah menegaskan, ya wahai anak cucu Adam, ya semuanya, janganlah kalian ya terfitnah, janganlah kalian terfitnah, tertipu dengan ya godaan syaitan. Ya seperti ya godaan-godaan syaitan yang mereka lakukan kepada ya siapa itu, orang tua kita ya, Nabi Adam dan Hawa ya alaihi wassalam, yang dengannya tersingkaplah aurat mereka. Ya. Dan inilah ya Allah sudah jelas-jelas memberikan teguran ya, dan Allah mewanti-wanti kita ya untuk tidak mengikuti ya langkah-langkah syaitan, untuk tidak terfitnah dengan ya rayuan syaitan laknatullahi alaih. Dan Allah mengatakan ya innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dan inilah ya ini di antara kekuasaan Allah bahwasanya ya iblis syaitan ya bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya ya, dan Allah katakan ya inilah ya kami jadikan ya setan-setan ini, iblis ini sebagai wali-wali orang-orang yang tidak beriman, waliyadzubillah. Ya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru setan akan menjadi teman akrabnya, teman dekatnya. Dan ini pula Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ya, di surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Pengasih, dari Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan jadikan syaitan teman karibnya, teman dekatnya, waliyadzubillah. Allah katakan, mereka yang jauh daripada Al-Qur'an, maka kami akan jadikan setan sebagai teman karib, teman dekatnya. Sehingga ketika kita disuruh ya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Qur'an, dalam rangka apa? Agar setan menjauh dari kita. Ya orang yang jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada bimbingan Allah, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ya dia akan jauh dari Allah dan setan akan menjadi teman dekatnya. Syaitan ketika sudah menjadi teman dekatnya akan senantiasa mengajak dia kepada kemaksiatan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita dekat dengan Allah, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun juga akan menjauh dari kita. Dan inilah pelajaran penting dari ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang dimana ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadikan ya kisah Nabi Adam alaihissalam ya kisah yang berharga bagi kita semua, bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika jatuh pada kemaksiatan ya segera dia meninggalkan maksiat tersebut, mengakui kesalahannya, menyesali atas kemaksiatan yang telah dilakukan, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ya mengakhiri penjelasan dari doa Nabi Adam alaihissalam dengan berdoa kepada Allah, ya adzanallahu minhu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya melindungi kita ya dari segala macam ya godaan-godaan syaitan dan ya keburukannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk ya bertobat dengan taubat yang jujur ya, taubat nasuha, dan kembali kepada Allah dengan ya dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya juga mengumpulkan kita ya bersama ya orang-orang soleh, bersama para nabi dan rasul. Ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar ya, maha penyayang. Ya, semoga ya apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.